بارك علي ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang al-mubarakah ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tema pembahasan kita pada kali ini adalah keutamaan salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu firman-Nya yang terdapat di surah An-Nisa ayat 102, kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Waktu itu dihitobkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh baca, apa yang diperintahkan baca oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Minal kitabi, dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar hiasan lemari yang ada di rumah kita, akan tetapi Al-Qur'an itu bisa menolong kita nanti di hari kiamat ketika kita membacanya dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an itu kita jadikan makmum. Jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam buat kita, pedoman hidup buat kita. Man ja'alal Qur'an amamahu faqad qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai buku petunjuk pedomannya, dia baca dan kemudian isi kandungannya dia aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka nanti Al-Qur'an sendiri faqad qadahu ilal jannah, yang akan menuntun dia, yang akan memberikan dia syafaat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'an wara'ahu faqad qadahu ilan nar. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, artinya di dalam kehidupannya tidak berpedoman dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an selalu dibelakangkan, isi kandungan Al-Qur'an selalu disalahkan, maka nanti Al-Qur'an sendiri itu yang akan menuntunnya ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kata Allah, kita disuruh baca tuh. Kemudian wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Bahkan ayat tersebut dilanjutkan, wala dzikrullahi akbar. Pengingat yang paling besar untuk mengingat Allah maka adalah sholat. Jadi pengingat kita nih yang paling besar untuk mengingatin Allah itu adalah sholat. Penghubung paling terdekat antara seorang hamba dan Rabbnya adalah sholatnya. Bahkan ada salah satu hadis, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia dikatakan kafir yang jelas. Begitu pentingnya sholat buat kita. Apalagi yang namanya sholat jamaah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat itu kita usahakan. Kalau kita kagak mampu untuk berdiri, maka disuruh untuk duduk. Kalau kita tidak mampu untuk duduk,
maka diperbolehkan berbaring. Kalau seumpama berbaring juga sudah tidak mampu nih kita, maka dipakai isyarat, pakai mata nih. Kalau waktunya ruku kita meremin, ntar waktunya itidal kita melekin. Hanya begitu, sampai begitunya tuh. Jangan sampai umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan yang namanya sholat. Maka kalau sholat itu, kalau ada orang untuk bayar fidyah, nggak ada buat ngangkat yang namanya sholat. Sholat kita dalam keadaan gimana pun jangan sampai ditinggalkan. Apalagi yang namanya jamaah. Sebab salah satu kekokohan umat Islam adalah dengan jamaah. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Salatul jamaah, salat jamaah afdalu min salatil fadhi. Salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. Kalau salat sendirian pahalanya hanya satu. Itu juga kalau kita benar bacaannya. Makanya sholat jamaah ini menolong kita. Dengan berapa tuh kita dikasih? Bisa ba'i wa ishrina darajah. Kita dikasih dengan 27 derajat ketimbang kita sholat sendirian di rumah. Sampai begitunya. Bahkan tuh diriwayatkan di dalam salah satu hadis, ketika Abu Hurairah itu diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah, sholatlah kamu dengan berjamaah. Walaupun kamu tidak sanggup untuk berdiri, maka duduk. Itu udah saking dimuliakannya sholat jamaah. Andai kata dalam satu kampung tidak ada orang yang sholat jamaah, maka dosa semua tuh satu kampung. Luar biasa tuh sholat jamaah. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sholla sholat subhi jama'atan summa jalasa yadhkurullaha hatta yatli asy-syams kana lahu sitrun minan nar wa bara'a minan nar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian mereka duduk untuk apa? Yazkurullah, zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Kita tuh kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Di sini summa jalasa, kemudian mereka duduknya yazkurullah, nyebut nama Allah, bukan duduknya ngomongin orang, tapi di sini yazkurullah. Kadang-kadang kan tuh imam ada tuh yang kira-kira habis sholat kemudian baca astagfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disunnahkan 10 kali. Barang siapa yang membaca 10 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis sholat maka dia tidak bakalan mati dalam keadaan fakir. Tuh, luar biasanya tuh kayak gitu. Dia tidak bakalan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir. Itu luar biasanya. Kemudian juga ketika ada orang yang sudah sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah, dia duduk, kemudian dia zikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu sitrum minan nar, maka baginya terbebas daripada api neraka. Wa bara'a minan nar, dan terhindar, tidak bakalan kena terpecikan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa nih. Banyak padilah-padilah yang menerangkan sholat jamaah. Maka bagi kaum laki kesempatan buat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sebab sholat ini adalah perintah langsung seorang hamba Allah kepada Rabbnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah oleh-olehnya sholat 5 waktu. Tadiannya nih sholat sehari semalam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu. Ya Allah. Selesai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketemu beberapa nabi di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketemu seluruh daripada nabi-nabi, ketemu Nabi Musa alaihi salam. Muhammad, apa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya dapat perintah agar mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Dan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, balik lagi. Gak bakalan kuat umatmu. Katanya, habis kayak gitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ngadep ke Allah. Dikurangin lagi. Ketemu lagi Nabi. Muhammad, dapat perintah apa engkau? Dari penguasa alam, Rabbul Alamin. Saya dan umat saya diperintahkan agar mengerjakan sholat sehari semalam 45 waktu. Ya Allah, Muhammad, minta kurangin lagi. Balik lagi Nabi Muhammad, menghadap lagi ke Allah Subhanahu wa taala agar dapat dispensasi buat keistimewaan umatnya. Sampai Nabi besar Muhammad bolak-balik sampai ini dapat 5 waktu. Ya Allah, kalau kita bayangin, andaikan dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah ditetapkan dapat perintah salat 50 waktu, saya yakin kagak ada yang ngerjain pisan. Ini kita yang udah 5 waktu aja nih dikasih sama Allah. Ya Allah, kadang-kadang zuhur kecapean, asar, kadang-kadang udah ketiduran, bablas sama maghrib, bablas lagi sama isya, subuh kesiangan. Ya Allah, padahal ini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang bukan langsung melalui malaikat
Jibril, akan tetapi ini langsung dari Allah. Makanya ketika orang yang mengerjakan sholat, dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pengingat yang paling besar kita kepada Allah selaku hambanya, yakni sholat. Sholat, jangan ditinggalin sholat. Ancaman orang yang meninggalkan sholat dalam satu waktu itu 500 tahun hukumannya. Di dunia 1000 tahun, di akhirat baru 1 hari. Ya Allah, bagaimana ketika kita meninggalkan sholat? Bahkan ketika kita mengerjakan sholat, itu pahalanya senantiasa. Nabi langsung yang menjamin. Sampai-sampai ada firman yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah sholat, ya Allah, nikmat. Coba orang-orang yang kagak udah nggak doyan sama sholat, ngakunya orang Islam, padahal pembeda antara orang Islam dan bukan orang Islam adalah sholat. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, sholat ini jangan dibakal main. Sholat ini adalah salah satu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan yang namanya sholat. Kemudian juga di sini dikatakan, jadi sholat itu dapat melindungi kita dari api nerakanya Allah, dan kemudian juga kita ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah maka akan terbebas daripada sifat munafik. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, 40 hari berturut-turut nih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan dirinya bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Nih kita istiqomah ini, sholat subuh berjamaah selama 40 hari. Kita yakin kita terbebas daripada api neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita terbebas daripada sifat munafik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang tidak meninggalkan sholat bardaini, itu sholat subuh dan sholat asar, maka orang tersebut dakhalal jannah bighairi hisab, dia bakalan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beratnya buat orang munafik itu adalah melaksanakan sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Tandain tuh, orang kalau udah sholat subuhnya
awang, jamaah, males. Itu udah tanda-tanda buat kita. Orang kalau sholat asarnya nggak mau jamaah, itu tanda-tanda buat kita. Sebab di situ dikategorikan adalah kata Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita melaksanakan sholat asar dan sholat subuh berjamaah, tiap hari ini kita insya Allah sampai mati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kita pertahankan sholat subuh kita. Ayo kita ramein masjid kita. Kita termasuk orang-orang yang selalu berimankah? Atau kita termasuk orang yang tidak dapat hidayahkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan hidayah dan mampu untuk melaksanakan sholat jamaah baik di rumah kita maupun di masjid kita. Maka bagi kaum lelaki adalah yang paling sempurna mengerjakan sholat di masjid atau di musola secara berjamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan senantiasa kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu melaksanakan perintah Allah sholat berjamaah baik di rumah kita maupun di masjid-masjid yang terdekat dari rumah kita. Sampai sini ada pertanyaan, kami persilahkan dengan segala hormat. Oh iya. Iya. Ayo ada yang nanya sekitaran sholat jamaah.